kekuasaan Islam pada abad pertengahan melahirkan banyak ilmuwan dan ahli dalam bidang kedokteran yang berjasa besar dalam pengembangan dunia kesehatan. Ibnu Sina atau Avicenna bisa jadi merupakan nama yang paling sering Anda dengar. Hal tersebut sangatlah wajar, karena Ibnu Sina dianggap sebagai rajanya dokter pada zaman itu. Tapi tahukah Anda kalau selain Ibnu Sina ada sederet nama ilmuwan Islam yang karyanya juga sangat berjasa bagi kemajuan dunia kedokteran? Penasaran? Simak infonya berikut ini. Tokoh yang pertama adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sal Rabban Al-Tabari atau yang lebih dikenal dengan panggilan Al-Tabari. Ia adalah seorang sarjana, dokter dan psikolog muslim berkebangsaan Persia. Al-Tabari menghasilkan salah satu ensiklopedia kedokteran pertama di dunia yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Pria yang lahir pada tahun 838 Masehi ini dianggap sebagai psikolog Islam pertama di dunia lewat kitab Firdaus Al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 Masehi. Ia mengembangkan metode psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikolog dengan kedokteran. Tokoh yang kedua adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang lebih dikenal sebagai Razes di dunia barat. Ia adalah seorang dokter yang lahir di Teheran, Iran pada tahun 864 Masehi. Sebagai seorang dokter, Ar-Razi diberi tanggung jawab sebagai kepala rumah sakit pusat di Baghdad pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Selama hidupnya, ia telah menulis 200 judul buku tentang kedokteran. Di antara yang paling termasyhur adalah Al-Mansyuri yang diterjemahkan menjadi Liber Al-Manshoris pada abad ke-15 dan Al-Judari wa Al-Hasbah yang menjelaskan tentang penyakit cacar dan campak. Diagnosa medisnya bahkan diabadikan dalam ensiklopedia Britannicae sebagai pendapat ilmiah paling akurat tentang penyakit cacar dan campak pada tahun 1911, hampir 10 abad setelah ia wafat. Berikutnya ada Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi. Ia adalah seorang dokter yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 936 Masehi. Al-Zahrawi dikenal di dunia barat sebagai Abul Qasis. Al-Zahrawi merupakan salah satu pakar di bidang ilmu kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Tasrif, yang terdiri dari 30 judul kumpulan hasil praktik kedokteran. Dalam kitab yang ia wariskan bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Selain itu, Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, dan pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. Selanjutnya ada Ibnu Rushd yang terkenal sebagai perintis ilmu kedokteran umum. Pria yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi ini merupakan seorang pionir dalam ilmu jaringan tubuh atau histologi. Ia juga berjasa dalam bidang penelitian pembuluh-pembuluh darah serta penyakit cacar. Buku karangan yang berjudul Al-Kulliyat fi Atib diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Colliget. Buku tersebut merupakan sebuah mahakarya yang memuat intisari dunia kedokteran yang terlengkap pada zamannya. Salinan buku tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul General Rules of Medicine. Jadi sangat wajar jika Ibnu Rushd sangat populer di kalangan para cendekiawan Eropa, walaupun dengan nama yang berbeda, yaitu Averroes. Tokoh kedokteran Islam yang terakhir adalah Ibnu An-Nafis. Ia lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1210 dan meninggal di Kairo, Mesir pada usia 78 tahun. Karyanya yang paling fenomenal adalah tentang teori pembuluh darah kapiler. Ia mampu mendeskripsikan pola peredaran darah dalam tubuh manusia pada tahun 1242. Selain itu, ia dikenal juga sebagai orang pertama yang berhasil mendokumentasikan sirkuit pada paru-paru manusia. Sayangnya, karya sang maestro sempat hilang selama berabad-abad dan baru ditemukan pada tahun 1924 di Berlin, Jerman. Nah pemirsa, tanpa jasa mereka tadi, mungkin dunia kedokteran tidak akan pernah menjadi semaju seperti sekarang.